teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama channel yang paling keren, Wih. Kali ini aku bersama dengan salah satu teman ya, teman SMP. Kenalin dulu dong siapa? Yo, nama Indra Sukmana. Sekarang pekerjaan ya. Apa pekerjaan gue sekarang? Ya apa? Nganu, Pengrajin, pengrajin lebih ke pengrajin sekarang. Pengrajin apa sekarang? Pengrajin hardscape sama apa ya? Aquascape macam-macam lah. Hmm. Yang ada duitnya dilakonin dulu. Iya. Dengar-dengar katanya kamu punya webtoon nih. Ah. Gimana ceritanya tuh? Kok bisa jadi fokus main ke situ? Gimana ceritanya? Jadi tuh awal mula webtoon ya. Awal mula webtoon tuh dulu kan gara-gara waktu SMP sampai SMA kan sering banget gambar ya. Iya. Sering gambar ya. Gambar hobi juga sih. Dulu teman-temanku juga banyak yang karir di webtoon. Ada yang profit juga banyak. Waktu dari SMA masuk ke SMA jurusan seni rupa lah. Masuk jurusan seni rupa, kok lama-lama makin asik gitu kan gambar kan. Anjing banget. Coba main webtoon. Dulu sempat bikin webtoon sampai ya chapter 10 ke atas lah. Cuma ternyata ya kalau dibandingin sekarang tuh jauh. Apa yang membuat jauh nih kira-kira? Jadi gini, sistematisnya di webtoon tuh kurang apa ya? Kurang bagus karena ya bukan kurang bagus juga sih. Bagus cuma kurang welcome buat pemula. Oh sih. Misal gini, kalau di webtoon kan dia sistemnya kan dari challenge ya. Kalau sekarang namanya canvas, kalau dulu masih challenge, webtoon challenge. Lu berkarir di webtoon harus seminggu sekali lah upload rutin. Intens ya? Harus intens. Kalau semisal lu baru intensnya semisal seminggu 2 minggu gitu masih oke. Kita belum kerasa efeknya. Cuma kalau semisalnya kita full time di webtoon buat sampai berbulan-bulan tanpa ada penghasilan tetap, ya kita mati juga, Cok. Iya bener karena enggak itu ya. Iya, belum profit kan. Iya, bener. Kan webtoon kalau kita masih challenge mungkin cuma bisa dapat dari duit Rising Star. Rising Star tuh baru bisa dilirik mungkin juga waktu kita masih puluhan chapter lah. Intinya perlu lebih dari 2 minggu lah. Nah, kalau perlu dari 2 minggu aja kita udah perlu makan ibaratnya. Bener ya. Dapur belum ngebul itu. Iya, dapur belum ngebul, Cok. Makanya itu kan. Tak lihat-lihat apa profit ya di webtoon ya. Kalau semisalnya buat full time webtoon, kalau buat kebutuhan sih belum profit, belum nyampe. Itu ide cerita dari mana? Kan pasti ada dong cita-cita dari mana kayak misalnya sering nonton anime atau iya sih, lebih kayak gitu. Jadi misal kalau referensi cerita kadang-kadang sih lebih ke apa ya? Kan aku juga suka nonton anime. Yes. Nonton anime, manga. Ya, imajinasi lebih sering sih. Emang dulunya gue Chunibyo. Iya, tahu Chunibyo? Ya tuh aku tahu itu. Aku enggak tahu itu apa coba. Ya kayak gitulah. Terlalu suka dengan khayalan. Apalagi? Berapa kali kamu dalam seminggu dulu sering berapa kali upload? Mungkin sebulan berapa kali upload? Dulu waktu awal-awal chapter prolog untuk webtoon ya. Untuk webtoon tuh chapter prolog hampir seminggu 2 kali. Soalnya kan kita ngejar stripping kan. Kita ngejar gimana caranya biar cepet jadi itu apa namanya? Official. Kejar tayang. Ya, kejar tayang lah. Cuma makin lama badan nggak kuat. Iya bener lah. Push terus kan. Soalnya kalau sistemnya apa namanya? Di Indo kan buy it yourself gitu. Apa-apa sendiri. Beda kayak di Jepang gitu. Kayak kalau nggak Korea gitu. Official. Iya, kalau di Jepang kan misal lu emang pertama sendiri nih. Kalau udah apa namanya? Masuk ke resmi kayak ke Shonen apa kemana gitu. Yang gua tahu ya. Dia langsung dikasih sama asisten mangaka. Oh sih. Nah, kalau di Indo kan apa-apa sendiri cuy. Iya bener. Dari cerita lu ngarang sendiri. Pikiran sendiri, gambar sendiri. Apalagi kan permintaan dari viewer kan juga Kak chapternya tambahin dong, tambahin mata. Emang itu viewer dadaan. Tambahin matamu ya. Udah sakit tipes ya gambarnya. Udah pagi-pagi enggak tidur ya. Pakai apa gitu. Dulu aplikasi adalah aplikasi kayak Photoshop lain-lain.
Tapi sekarang belum lagi masih kepepet kebutuhan. Nah kok tiba-tiba bisa ke aquascape tuh gimana ceritanya? Melenceng ke aquascape. Jauh. Kan jauh tuh. Jauh. Ini kalau lihat banyaknya kayu-kayu nggak guna. Itu gimana ceritanya? Intinya sih dulu ngapa kok melencengnya ke aquascape ya? Yang pertama tuh teknik pasaran. Sih. Lihat market pasaran. Sekarang gara-gara COVID, gara-gara COVID-19 ini kan apa ya? Pada banyak yang di work home, WFH kan. Banyak yang WFH. Otomatis pada gabut kan WFH. Bener. Pada cari hobi baru. Sampingan juga mungkin ya. Nah, hobi baru kan banyak yang mainnya ke ikan. Nah, di situ gue mulai terjun di ikan. Asik nih pertama, asik. Dulu coba satu kayak gini. Ya, awalan ikan. Bahkan dulu belum pernah ada rencana ke aquascape. Apa rencana dulu? Dulu cuman jual ikan lah. Jual ikan aja. Ya. Jual ikan aja. Ini kok bisa aquascape, siapa yang kenalin gitu? Nah, itu ceritanya gini. Jadi awal-awal gua tuh jual ikan kan. Yes. Jual ikan. Pertama ikan cana nih. Wah, ikan cana lagi oke nih. Bener. Masuk. Banyak naik ya pasarnya. Naik banget. Gua terus sama temen gua tuh rencana, ini gua ada dana segini nih, ayo kita jualan cana aja. Ayolah jualan cana. Habis itu gua jualan cana. Habis gua jualan cana, ternyata jualan cana tuh nggak segampang yang gua pikirin. Dulu gua tuh jualan cana tuh dari ukuran yang masih baby 3-4 cm. Masih kecil-kecil gitu. Ternyata kalau ukur segitu tuh peminatnya dikit cuy. Bener. Peminatnya sedikit. Yang banyak dicari tuh yang ukuran yang udah gede-gede gitu. Otomatis udah enak disandang gitu. Udah enak dilihat lah. Habis itu gua filenya di situ. Keluar duit lumayan banyak. Habis itu lakunya lama. Otomatis stoknya di situ. Kepepet kebutuhan lagi. Iya kan? Karena kalau nggak kebutuhan ya nggak makan juga. Iya. Nggak berkarya gitu. Iya, makanya itu. Habis itu kan gue kepepet kebutuhan ya. Yes. Gue cari ngulik-ngulik lagi lah. Di akuarium ada apa aja sih gitu kan. Kan dunianya kan masih sama. Yes. Lalu gue lihat ada hiasan dalam akuarium kan. Ada hiasan dalam akuarium. Ini kalau kayak gini dulu jual laku nggak ya? Iya. Gue kan pikirnya kayak gitu. Ya. Berarti research dulu. Habis itu gue lihat lah kayak di channel YouTube lain-lain. Namanya kayak gini aquascape. Aquascape kayaknya asik juga kan. Coba bikin aquascape. Aquascape ada macam-macam. Gue bikin hardscape doang. Hardscape tuh kayak semisal kayak gini lah. Kayak gini. Apa tadi namanya? Hardscape. Jadi kayak ini masih kayu biasa. Sih. Habis itu kita planting apa ya? Anjing. Tari keganggu. Jadi kita planting batu sama tanaman. Itu namanya jadi hardscape satuan. Habis itu gua waktu itu sama temen gua bertiga kan. Yang mulai temen gua dulu. Dia mencoba jualan. Dia nyoba jualan, ternyata laku. Laris banget. Karena masih dia jual satu kan. Dia jual satu, posting malamnya udah laku. Di situ gua cari marketnya kok lebih baik dari ikan ya. Kok lebih bagus dari ikan ya? Padahal ikan kan gue udah lama, cuma kok marketnya tuh beda lagi gitu. Beda. Ya gue pikir-pikir, iya emang sih kalau lu lihat ikan doang nggak ada apa-apa di dalamnya emang kurang bagus. Hampa. Kurang ada aksen-aksen dikit. Iya, makanya itu dari itu gue coba tanya sama teman gue yang jualan aquascape. Gue tanya, gue cari tahu ilmunya kayak apa. Di situ gue mulai bikin. Berapa lama biasanya bikin ini? Yang paling ribet tuh ada sih gue foto. Ntar lu mau tampilin ya? Yang boleh. Ntar gue bikin fotonya ke lu ya. Siap. Ntar ada fotonya itu kayak tampilin ya. yang ini sekitar 2 hari 3 hari lah. Ada yang jangkanya tuh cuman sehari jadi juga ada. Nah di situ gue sempat kepikiran, gue sehari bisa jual kayak gini kalau semisal 10 aja. Otomatis gue makmur dong. Jadi atau kaya kan. Orang semisalnya satu hardscape aja dibanderol sekitar 70 sampai 100 lah. Itu range harganya segitu. Iya, range harganya segitu.
Gua jual 10 700 iya bener. Nah, gua di situ mulai ngulik lagi, gua seriusin kan. Gua seriusin. Ternyata beneran anjing laku gitu. Waktu awal-awal tuh laku, sekali laku 5, sekali laku 7. Wah, lumayan nih duit nih gitu kan. Dan ngalir terus. Dan waktu itu tuh kenapa gue seneng tuh soalnya gue bahan-bahan dan lain-lainnya tuh gue cari sendiri. Iya bener. Nggak dari pengepul, nggak beli sama sekali. Misal gue butuh kayu nih, gue langsung ke, Jogja kan ada Merapi nih, langsung ke Merapi cari kayu sendiri. Habis itu kita butuh tanaman ini nih deket pantai, kita ke pantai Gunung Kidul gitu langsung sendiri. Ya apa sendiri sih, makanya di situ kan kayak cuannya tuh kelihatan. Iya bener. Cuannya kelihatan. Kalau semisalnya nggak mungkin kalau gue nggak semuanya nggak cari sendiri, mungkin ya untungnya cuma dikit. Marketnya di mana aja biasanya kalau kamu masarin gitu? Kalau gue sih marketnya masih di Facebook ya. Masih di Facebook. Belum ngerangkak ke yang lain. Mungkin marketplace sih, Facebook marketplace, Facebook group. Itu lebih cepet sih soalnya. Nanti ikut kumpulan Facebook ya? Ikut grup-grup ikan predator Jogja gitu masih gue ikut buat ngepost. Tapi ya itu. Emang yang tanya sekali gua ngepost tuh yang tanya banyak tuh. Yang tanya banyak bahkan sampai ratusan kan. Mas, ini harga berapa? Ini harga berapa? Tapi ada gua bingung gitu kan gua sekali gimana ini tadi? Ini yang boket yang mana? Ini yang enggak yang mana gitu. Karena banyak banget kan enggak difilter. Enggak difilter. Tapi itu yang bikin emosi. Cuma banyak yang nanya doang. Iya, tapi enggak beli. Lu orang-orang yang tanya enggak beli ya kan. Tolonglah pengertiannya. Kita nanggepin Anda dengan setengah hati. Tapi tidak jadi. Bangke emang. Tapi nggak apa-apa. Ada nggak yang rese pesanan rese ada nggak? Ada. Jadi gini, lucu ya. Mana? Kan gue kan tanya kan, Mas, ini hardscape-nya ukuran apa gitu. Padahal di postingan udah gue jelasin ukurannya. Ukuran semisal ukuran 50, 20, 15 gitu kan. Masih tanya lagi, Mas ini ukuran berapa ya? Itu di foto udah ada Mas gitu. Abis itu gua ngepost lagi kan yang berikutnya. Dia tanya lagi sama gitu kan. Mas ini ukuran berapa? Mas itu di foto udah ada Mas. Ya customer kayak gini ya nggak bakal hilang dari bumi. Bener. Kurang literasi. Iya. Kurang literasi kasih kan kayak semisalnya gini, ya kan? Gua ngepost di postingan gua tuh udah ada nomor WhatsApp, udah ada keterangannya. Iya betul. Lokasinya. Di PM dia masih tanya, Mas bagi nomor WhatsApp itu lu nggak baca, ada postingan gua itu ada nomor WhatsApp udah lengkap ya, udah lengkap tinggal diklik, tolonglah manusia bumi. Makanya itu kan gua orang-orang nggak berakhlak. Iya nggak berakhlak banget loh kita orang Indo gitu. Makanya itu kan kadang ngeselin juga gitu. Tapi ada nggak yang misal udah order nih tapi Tata cancel banyak nih. Itu gua pernah ngalamin satu kali. Jadi gua dulu itu sempat diorder katanya orang Bantul. Orang sini cuma ya masih orang Jogja sih. Habis itu dia order udah gua tulis bucket semua kan. Udah tulis bucket semua. Habis itu banyak nih yang nanyain kan banyak. Tapi kan udah gua bucket gua simpen buat orangnya itu kan. Cuma tuh dia waktu hari hanya gua tanyain katanya jadi Jode gitu. Jadi Jode. Udah gua datengin kan. Jode itu di daerah perempatan Ring Road. Dekat-dekat sini lah ya. Dekat-dekat sini. Dianya enggak balas. Gua nunggu di sana 30 menit ke atas enggak balas, gua WhatsApp enggak balas, gua telepon enggak balas. Waktu itu anjing ini. Tolong ya. Anjing. Buat Anda yang melihat saya ini ya yang jual tanaman ya. Ya itu anjing banget sih. Kadang kalau di kalau di Facebook ikan predator dan lain-lain tuh ada yang namanya BNR tuh semisal lu kayak udah janjian dealan cuma nggak jadi, lu bakal viral, bakal dibully juga sama anak grup gitu. Berarti jadi omongan tetangga. Jadi omongan tetangga. Itulah. Selain kayu, batu juga. Gimana? Gua garapnya tuh bikinnya satu full set akuarium bisa. Terus batuan bongkahan gitu juga main sama tergantung ukuran ini ya, tergantung ukuran. Gue budget tergantung sama ukuran sama isinya. Kalau semisal isinya dia minta yang mewah ya gue budget yang mahal. Iyalah ya kali yang murah. Ada soalnya yang cari kayak gitu. Ada juga jadi semisal
Mas, ini saya dadanya 1 juta nih. 1 juta. Oke, 1 juta minta yang apa? Saya minta yang kayak gini. Loh, nunjukin foto yang harga 25 juta. Ini maksudnya apaan? Ini maksudnya apaan? Anda mau merusak harga gitu kan? Rusak pasar ya. Ini tanaman 1 biji aja 700.000 loh Mas loh. Ada. Anda minta harganya 1 juta segitu. Udah 1 juta, mintanya 25 lagi kan repot anjing. Makanya itu kan banyak sih customer kayak gitu yang rese yang nggak ada taknya ada. Itu lucu sih itu. Sekarang gue sama apa ya, mainnya lebih ke cari sniper lelang. Jadi kalau di grup tuh sekarang ada yang namanya lelangan ya. Jadi ikan nggak laku dia dilelang. Di situ gue cari untungnya. Jadi misal ada ikan bagus nih, postingan lelangnya ketimbun. Nah waktu postingan lelang ketimbun, di situ kan gue yang scroll terus kan cari lelangan. Di situ ternyata semisal gini, dia buka open bidnya. Lelang kan ada open bid. Open bidnya 50.000. Ya, semisal situ. Nah, open bidnya 50.000. Gara-gara postingan ditimbun, itu lelang nggak ada yang lelang lagi, nggak ada yang ikutan gitu. Nah gue carinya di situ-situ kan murah kan. Gue beli 50 jebret. Gua keep 1 minggu 2 minggu, gua jual lagi 200.000. Di situ di situ kita mainnya. Soalnya kan apa ya? Kalau semisal lagi hoki beneran sih. Nah, hoki beneran. Soalnya sekarang nggak tahu kenapa dunia pelayaran tuh lagi banyak duitnya. Iya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena Covid kali. Iya, mungkin pasti Covid sih, pasti Covid. Terima kasih Covid telah membantu perekonomian bangsa. Covid membantu duit saya. Covid is the best. Covid is the best. Tapi nggak tahu kenapa ya, entah lu percaya nggak sih sama konspirasi Covid tuh? Gimana ya, antara percaya nggak percaya sebenarnya apa tuh? Gua mau percaya, cuman juga apa ya, gua nggak pernah kena. Alhamdulillah nggak pernah kena kan, gua nggak pernah kena. Padahal gua orangnya juga sering bolang ketemu orang banyak sering. Tapi kalau nggak percaya kok saudara gue sendiri kena gitu loh. Saudara gue sendiri yang di Surabaya kena gitu kan. Ini beneran ada Covid gak sih? Tapi gue masih yakin sih kalau Covid tuh ada, cuma kayaknya nggak terlalu bahaya. Betul. Mungkin kalau untuk orang tua dan penyakit komplikasi mungkin siapa tahu. Kalau dompet komplikasi enggak? Kantong kering dan lain-lain kayaknya enggak deh. Aku antara percaya nggak percaya juga, tapi gimana ya? Ya itu kan banyak banget juga buktinya kan. Masalahnya apa media itu juga liar. Media juga liar sekarang. Sekarang kita klik Google aja, beritanya juga macam-macam. Apalagi jualan online juga macam-macam kan. Klik Google keluar di dulu. Ini apaan ini? Bahkan alat santet tuh juga ada loh bro. Alat santet, jenglot segoreng gitu kan. Aneh-aneh sekarang. Tapi emang media itu lucu sih. Iya, media lucu. Tapi gara-gara media juga gue maksudnya manfaatin sosial media juga bisa jadi kayak gini sih. Bisa jadi ya benar, media tuh ada positifnya ada negatifnya lah. Bumerang juga. Bumerang juga. Kita ngomong dikit aja viral, Cok. Iya, ngomong dikit aja viral. Banyak yang kasus-kasus viral kemarin juga kan. Tapi ketimbun habis itu. Habis itu ketimbun. Soalnya banyak kasus viral yang lain juga, ya kan. Viral masuk udah kelar. Kayak TikTok tuh kan banyak tuh orang viral yang cuma gini-gini doang. Iya, banyak. Terus yang cewek yang mewah itu apa? Itu juga yang cek semua. Sampai bingung udah. Mau ngikutin yang mana. Tapi kadang juga pencarian Google setiap orang beda-beda. Makanya kan yang agak rancu kan di situ tuh. Iya, banyak juga sih yang kayak gitu. Kadang kalau kamu nge-search ini, keluarnya ini, nah sedangkan aku misalnya nge-search yang sama, kok keluarnya beda kan? Iya. Itu yang bikin kayak gitu itu yang bikin rancu. Dan itu juga pernah dibahas juga sama Skinny Indonesia 34 kalau nggak salah. Iya. Yang banyak di videonya Skinny juga bahas itu juga. Sering. Sekarang kita lihat beranda YouTube deh. Kamu sama aku beda tuh, Ju. Iya, beda. Algoritmanya beda. Mau tanya apa lagi? Apa itu? Aku juga bingung ya. Kan kita kembali lagi ke hardscape. Balik lagi ke hardscape. Balik lagi, Cu. Kenapa gue ke hardscape lagi ya? Ya, kalau semisalnya gue
gue sekarang juga aslinya lebih ke apa ya, apa aja yang ada duitnya gue terima sih ya, asal gak masih halal. Iyalah, nggak halal juga nggak masalah sih aslinya. nggak maksudnya yang halal aja lah, yang halal aja lah, halal. Halal is the best, ya halal is the best. Jual miras juga, enggak. Tapi kalau cuannya gede nggak apa-apa sih. Enggak. Gua macam-macam sih dulu kalau masalah di dunia berkarir sih, dari pahit manisnya juga udah ngerasain semua. Ya tapi sekarang yang untuk menjanjikan ya cuman kalau bagi gue ya cuman main akar gitu, akar tenggelam gini lumayan menjanjikan. Soalnya dulu kan gue dari webtoon ya, dari webtoon, dari hobi nih, dari hobi. Kenapa gue bisa menyimpang ke kayak ini nih, Arscape apa itu kan benar-benar dua sisi yang berbeda kan. Ya karena apa ya, kayak semisal ego lu tinggi nih, ego lu tinggi, idealis lu tinggi, tapi lu nggak lihat realitasnya. Bener. Jadi semisal gue pengen gambar, pengen jadi orang sukses, pengen gini. Ya emang lu bakal bisa gitu. Cuma beda kalau semisal lu udah hidup sendiri sih. Bener. Buat nggak ya? Ya semisal gini, wah gue bisa nih kalau berkarir gini. Kalau semisal kita ikut orang, itu enak cuy. Iya. Sebulan kita digaji, ya kan? Sebulan kita digaji. Habis itu kita udah nggak takut kekurangan, soalnya udah dapat gaji bulanan. Tapi kalau lu semisal pengen berkarir sendiri dan lu masih hidup sendiri tanpa punya tabungan dan lain-lain, kalau lu udah nggak ngejagain duit ortu lu sendiri ya, itu beneran susah sih. Bener. Sekarang lu pengen idealis, pengen ngikutin mimpi lu, cuma untuk makan aja lu masih mikir, ya kan? Semisal gue pengen webtoon nih, wah asik nih webtoon, gue passion gue nih, gue gambar seminggu 2 kali lah upload, itu gue belum dapat apa-apa, ya kan? Dapat profit aja belum ada. Habis itu realitanya juga kita makan pakai apa? Lu 2 minggu nggak bisa makan cuy, kalau lu nggak ada duit. Ya kan juga. Ya makanya itu lu dari komen-komen di webtoon lu, oh mas bagus favoritor gitu, bagus lanjutin terus. Ya emang bagus. Tapi cuma lu dapet duitnya dari mana cuy gitu. Gua mikir di situ. Habis itu gua cari lagi lah peluang yang menurut kebutuhan gua. Menurut kebutuhan gue yang bisa mencukupin kebutuhan gue, oh ternyata kayak ini bisa nih. Sementara kayak gini masih belum dulu nih. Beda caranya kalau kita misal dulu waktu lulus SMA ya. Waktu lulus SMA kita masih ada yang nyanggupin lah. Kita berkarir mulai dari situ. Mungkin dari sekarang kita udah gede, udah punya nama. Beda jalan. Ya, soalnya gini, kalau lu mau di bidang kreativitas atau bidang entertain lah, ibaratnya webtoon juga entertain gitu kan. Kalau lu nggak punya nama, lu nggak bakal sukses. Lu susah naiknya. Dan caranya punya nama lu harus konsisten. Iya kan? Atau kan nompleng orang. Ya. Enggak. Adalah cara-cara kayak gitu juga ada lah. Kalau instannya nompleng orang bisa. Cuma kalau semisalnya lu udah modelnya nih, antara lu makan sama nggak makan nih, hidup sama mati nih. Otomatis lu gimana caranya kan cari yang survive dulu kan. Nggak mungkin gua santai, impian gua masih terlaksana, habis mati. Nggak mungkin kan masih isekai. Masih isekai. Nggak mungkin kayak gitu. Otomatis lu, wah anjing lapar cuk. Oh yaudah gua makan dulu, nggak ada duit. Gimana caranya gua cari duit gitu kan. Yang penting kan duit dulu. Iya, kalau moto gua sih gini. Impian bisa dikejar lah. Bisa dikejar. Entah kapan ya. Entah kapan. Umur lu juga masih panjang. Ya kan? Impian bisa dikejar, cuma yang sekarang lu mapan dulu lah, mapan dulu, lu berkecukupan dulu lah. Kalau semisalnya lu udah berkecukupan, lu baru boleh ngejar impian. Kalau semisalnya lu nggak berkecukupan, lu mau ngejar impian, bajingan. Kau duluan lu, kelaparan dulu lu, udah starving dulu. Yang lain pakai senapan ya kan, kita masih bangun runcing. Iya makanya itu. Iya sih emang susah, apalagi di zaman pandemi begini kan memang. Nah, apalagi zaman pandemi gini kan, semisal gini lah. Keluarga gue dari dagang, dari keluarga dagang, bisnis dagang makanan. Covid kayak gini no bullshit, dagangan anjlok semua. Iya benar. Semua sektor malah. Iya semua sektor. Bahkan nggak cuma dagangan, banyak kayak hotel-hotel yang lainnya banyak yang close semua gara-gara Covid. Bahkan dijual bahkan sampai dijual, itu utang berapa triliun itu utangnya. Iya, belum tentu juga. Iya, makanya itu.
Mengapa dijual? Jualnya kan gini kan. Kalau orang yang bangun hotel nih, ya kan? Orang yang bangun hotel. Itu kan udah kayak mimpinya dia. Mimpinya dia. Oh, gue punya hotel nih, gue punya segini nih, gue ini. Itu mimpinya dia. Cuma gara-gara dia COVID. Dia gara-gara COVID dia nyadar realita. Dia, wah ini nggak bisa nih. Nah, tapi ini mimpi lu. Nah, tapi gue nggak makan gitu kan. Ya udah gue jual aja daripada gue tambah pikiran kan. Apalagi kan kalau hotel itu bisa jadi orang-orangnya utang kan bisa jadi. Iya, itu kan kita juga nggak tahu kan dalamnya kayak apa. Gue juga nggak terjun di dunia kayak gitu kan. Makanya itu ngejar mimpi boleh. Cuman jangan apa ya? Jangan idealisnya. Ya, idealis jangan terlalu tinggi lah. Nyadar sama realita juga lah. Yang penting kayak gitu sih. Real. Nyadar realita. Iya, betul. Soalnya kalau semisal gua kalau sekarang nih masih bertegun di dunia webtoonan ya, perkomikan lah, nggak cuma webtoon ya, perkomikan, perdesainan. Mungkin sekarang kalau ya mungkin ya, kalau sekarang gua masih telatenin dari gua lulus SMA dulu sampai sekarang, mungkin gua udah punya nama. Gua udah punya nama. Iya, karena konsistensi. No bullshit juga kalau misalnya lu konsisten dalam hal apa yang lu lakuin, pasti besok juga dapat apa yang lu tanam gitu kan. Otomatis lu dapat buahnya lah. Tapi ya gimana caranya? Nah, tapi kenapa kok gua nggak bisa konsisten dalam satu hal ya? Soalnya ya itu apa namanya? Hidup tuh ngepres gua. Hidup tuh ngepres gua kayak misalnya lu lagi asik ngejalanin desain ya. Tiba-tiba wah anjing nggak ada rokok nih. Mau beli rokok. Nggak ada duit. Gimana cara duit? Nah, jual baju jual furnitur. Jual furnitur rumah ya. Tiba-tiba rumah kosong. Tiba-tiba rumah kosong ya kan? Rumah nggak ada. Rumah lu isinya mana? Ini Indomie satu paket. Gua sebulan ke depan ini kan. Stuffing pack. Makanya jangan sampai kayak gitu lah. Tuh, realistis lah. Sekarang hidup yang realistis saja. Ngejar mimpi boleh, muluk-muluk kalau lu emang dari orang kaya. Iya, kalau tidak dari orang kaya susah. Susah. Kalau lu nggak kaya dari awal ya kan. Sejak lahir udah miskin. Ya udah, jalanin. Ya realita dulu, jalanin dulu lah. Mimpi boleh kejar. Tapi jalanin dulu lah. Emang ada Rafathar. Emang ingin pesawat. Pesawat. Iya, beli. Ayah ingin es krim pabriknya beli. Iya, beli. Anjing ya. Kalau semisal Anda udah kaya dari lahir gitu, lu mau ngejar mimpi lu aja ada yang nge-support lu nggak masalah. Anda juga buat anak sultan. Iya, makanya kalau semisal kayak gua nge-support mimpi gua aja nggak ada. Siapa yang orang di rumah gua juga sendiri. Nge-support mimpi nggak ada ya gua realitas aja lah. Beda kalau semisalnya kayak yang itu yang udah kaya gitu kan enak. Ya, aku pengen jadi pilot, masuk sekolah penerbangan. Nggak peduli harganya berapa. Kalau masuk dulu aja, gua supportin lu. Nah, kalau gua pengen kuliah penerbangan sini naik ketapel dilempar gue terbang, Cuk. Ini sekolah penerbangan juga. Kalau kayak gitu, pengen sekolah penerbangan nih. Oh sini deket-deket. Saya ikut di layangan, saya tarik. Belajar terbang kan. Kecuali kalau ada orang dalam. Ya, kalau ada orang dalam beda lagi. Tapi kan itu kan ya apa ya, gara-gara ada yang nge-support ya. Kalau kita yang nggak ada yang nge-support ya kita mandiri lah. Ya emang sih kalau ada support system enak sih. Iya. Ini dijual ada nggak yang order dari orang luar? Kalau dari luar kota ada. Tapi kalau kirim untuk luar kota gue masih belum berani. Soalnya gini, ada tipe-tipe tanaman hardik yang dia tuh nggak bisa bertahan lama di luar. Dia harus dalam air. Kalau semisalnya nih Java Fern, kalau bahasa Indonya kadaka gitu. Kadaka air tuh dia emang tanaman amfibi, bisa di dalam air sama bisa di darat. Cuma kalau udah kita petik dari habitatnya dan kita tempel ke batunya pakai lemnya itu, dia nggak bakal bisa bertahan lebih dari sekitar 20 menit lah. 20 menit ke atas dia udah layu. Nah, kalau udah layu kayak gitu, otomatis dia harus disemprot pakai air lagi biar seger kan. Lah untuk pengiriman di luar kota kan otomatis butuh berhari-hari, kadang 1 hari 2 hari gitu. Sementara tanaman aja cuma bisa bertahan 20 menit kan di atas. Makanya kalau untuk keluar kota gue belum berani kirim gitu. Beda kalau semisal ikan. Ya benar. Kalau ikan kan kita ada masukin oksigen, kita kirim aman. Tapi kalau tanaman emang susah. Kecuali kalau kita kirim tanamannya kepisahan dari sama bongkahannya. Jadi kalau misalnya kita yang kayak ini doang, kita kirim ininya ya.
Habis itu tanamnya kita kirim ke terpisah. Habis itu di sana dia ngerangkai sendiri gitu. Kita masih mau kayak Tapi kayak puzzle gitu. Iya. Lebih kayak puzzle gitu lah. Ntar gue bikin panduannya gitu. Mas ini tolong ya Mas dibaca panduannya. Silakan ya kan. Ini tempelnya di sini biar bagus. Kalau nggak bisa YouTube aja Mas. Iya. Cari cek YouTube ya, banyak. YouTube banyak tutorial banyak banget. Apalagi ya. Lemnya gimana lemnya? Lemnya itu lem biasa atau lem khusus? Enggak sih. Kalau masalah untuk lem sih lem bikin hardscape ya. Bentar, soalnya nih jembut kering nih. Ini jembut kering nih. Ini tanaman yang udah layu nih. Ini kadaka yang udah layu nih kayak gini. Ini gara-gara gue proses dry cuma nggak gue jabut, males aja sih. Bukannya males, nih moss masih bisa hidup sih, masih hijau juga. Jadi kalau semisalnya cara gimana bisa nempel di batu pakai lem apa? Namanya lem kayak gini. Ini sampai nggak bisa kelepas tuh anjing. Pas banget. Nah ini kita pakainya, lu tahu ini kan? Rokok kan? Rokok ada filternya kan? Yes. Filternya itu yang kita pakai. Oh, si. Tapi filter yang bekas. Kenapa kita ambil filter yang bekas? Nggak tahu kenapa ya. Itu mungkin ada kandungan nikotin atau tarnya, gue juga nggak tahu. Cuma gue kalau misalnya gue pakai filter yang baru, gue tempelin pakai lem, dia nggak mau ngekat. Dia harus pakai filter bekas. Nah, makanya dari itu kalau setiap gue ngerokok, gue kumpulin filternya. Atau kita donasi di sini. Yang punya puntung rokok banyak, kirim aja ke saya. Kitabisa.com. Kitabisa.com. Kirimnya nggak bentuk uang, santai, bentuk puntung rokok cuy. Kita terima. Dan kalau untuk nempelin tanamannya kayak gini, lebih banyak kita pakai tali sih. Kayak misalnya kayak gini. Nah, kayak kita bukan, kita pakai benang biasa. Benang biasa kita tali pakai lilitin. Ntar kalau misalnya dia udah ngerekat, ini kan moss ya. Moss kan dia kan lumut. Kalau lumutnya udah bener-bener ngerekat sama tanaman, ntar dia kita lepas talinya pun nggak masalah. Kadang kalau semisal mossnya basah, juga kita tempelin juga dia udah ngerekat sendiri sih. Nggak perlu pakai tali kayak gini. Hasilnya juga nggak masalah. Itu direndam dulu nggak sih prosesnya? Kalau untuk kayu otomatis iya. Soalnya kalau kita kayu ambil dari gunung atau dari mana gitu ya, itu tuh dia nggak bakal bisa itu gelap. Kalau beda ceritanya kita bikin kita ambil kayunya tuh udah dari sungai. Kalau udah dari sungai itu otomatis sudah tenggelam kan. Kalau udah tenggelam gitu enak. Nanti nggak usah direndam lagi. Kalau misalnya kita ambil dari kayu-kayu yang ada di darat itu, dia kan kering kan. Otomatis kalau kita nggak celupin ke air dulu, dia bakal ngapung. Nah di situ fungsinya batu buat pemberat. Aslinya nggak cuman batu buat pemberat juga sih. Aslinya kalau batu kan bisa buat jadi ornamen. Kalau semisal kayunya udah tenggelam ya kita nggak usah pakai batu juga masalah kalau udah bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita belinya hardscape yang itu kan kayak tadi nih, itu kan hardscape-nya kita jadiin satu tank ya kan, kita nggak nyusun full akuarium. Makanya kita harus tempelin kayu biar buat ngejagain biar nggak tenggelam. Dan prosesnya lama. Kadang kalau misalnya kita dapat kayu yang masih ngapung-ngapung gitu, kita tenggelamin dulu selama seminggu lah. Bisa direbus, bisa dikasih. Ya kayu kalau direbus dia lebih cepat nyerap air. Kalau nggak gitu dibakar dulu. Biar dibakar dulu biar taninya keluar, biar getahnya hilang kan. Kalau getah udah hilang, kita celupin banyu, mungkin 2 hari 3 hari udah langsung tenggelam. Tapi minusnya kalau semisal kayu dibakar tuh jadinya kayak ini agak hitam. Kayak ini. Cuma dia bakal cepet nyerap itu air. Makanya dia jadi cepet tenggelam. Gitu sih. Kayak gini gitu aja deh, teman-teman. Capek aku ngomong nggak jelas ini juga. Iya. Nggak jelas emangnya dari SMP dulu. Aku juga stuck mau ngomong apa lagi coba. Kayaknya udah gitu aja teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian merasa ini berguna ya. Kalau bisa juga larisin juga teman aku ini ya. Cocok. Butuh duit juga dia. Cocok. BU. Cocok. Tapi jangan
cuma tanya doang. Jangan jadi seller pembeli yang brengsek lah. Tolonglah respect para seller lah. Iya dah, capek-capek balesin komen kalian nggak jadi. Jangan. Oke, makasih banyak bro. Iya. Dah, terima kasih.